Kasus perceraian antara Vena Melinda dan Ferry Irawan ternyata belum sepenuhnya tuntas, meskipun keduanya telah mantap untuk berpisah. Pada Senin 14 Oktober 2024, Vena yang didampingi oleh kuasa hukumnya mengambil langkah yang mengejutkan dengan mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil setelah terungkap bahwa alamat Ferry Irawan yang tercantum dalam gugatan tersebut salah, sehingga panitia pengadilan tidak dapat memanggilnya untuk hadir dalam persidangan. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam proses hukum yang mereka jalani. Meski berkomitmen untuk berpisah, Vena tidak ingin terburu-buru dan bertekad untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara resmi. Dengan mencabut gugatan, ia memberikan kesempatan untuk mengatur ulang langkah-langkah hukum yang tepat. Dan tidak lama setelah pencabutan gugatan tersebut, Vena mengungkapkan rencana untuk mengajukan gugatan goib ke Pengadilan Agama. Ini merupakan langkah yang menggambarkan tekadnya untuk melanjutkan proses perceraian, meskipun tanpa kehadiran Ferry. Vena berusaha untuk memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi dan bahwa proses hukum ini dapat berjalan dengan baik. Bang Sandi, belok kanan aja. Iya. Nomor antrian A18 dengan nomor perkara 2005. Jadi memang hari ini persidangan lanjutan dari Mbak Vena ya. Jadi tadi itu masih agendanya masih mencari alamat daripada tergugat, dan ini kan persidangan yang kedua. Jadi tadi sempat kita dibacakan oleh majelis hakim bahwa memang alamat tersebut tetap tidak patut. Jadi alamat yang pertama tidak patut, yang kedua tidak patut. Jadi kita diberi tanggapan bahwa kita akan mencabut dan dalam waktu dekat kita akan daftar ulang lagi. Jadi untuk perkara 3010 hari ini kita cabut, dan mungkin setelah penetapannya keluar nanti langsung kita daftarkan ulang lagi dengan gugatan yang baru lagi. Jadinya bukan masalah ada interaksi antara lawyer ke lawyer. Kalau ada interaksi lawyer ke lawyer ya berarti kan ada tergugatnya. Ini nggak ada tergugatnya sama sekali. Jadinya maka tadi kita cabut dan kita akan ajukan mungkin gugatan goib gitu. Gugatan goib kan makan waktu juga kan, tapi akan segera kita daftarkan. Jadi, berapa lama Bang? Minggu ini kita daftarin. Jadinya kita dalam waktu dekat lah setelah penetapan, mungkin besok keluar penetapannya, jadi mungkin besok juga kita akan daftarkan. Kayaknya alhamdulillah dari dulu siap ya, hidup ya harus siap lah. Ini yang pertama kali aku menggugat sih, karena kan yang kemarin kan aku digugat. Tapi alhamdulillah sekarang udah dengan lawyer aku yang Mas Kris yang baru ya, Mas Kris sama Mas Sandy, aku percayakan sama mereka, mudah-mudahan ini cepat selesai karena memang harus dilalui ya prosedur seperti ini. Kalau lelah sih mungkin lelahan waktu kasus KDRT ya, tapi aku bisa melewati, artinya ini insya Allah aku bisa lewati. Aku nggak pernah kecewa karena sampai sekarang pun setiap kali sholat aku doain. Yang bersangkutan aja aku doain supaya kalaupun ketemu lagi bisa bersilaturahmi, karena kan semuanya udah clear ya. Kasus KDRT sudah clear, jadi kalau aku orangnya fair, kalau udah clear ya clear, nggak ada masalah lagi. Nggak ada sih, karena aku juga nggak niat ada hubungan sama orang lain. Aku niatnya sekarang hanya untuk Feral Akala Fania, apalagi Fania ya, yang harus aku urusin, aku besarkan. Jadi kayaknya aku nggak ada hal yang aku kejar, jadi aku juga ngejalaninnya ya, ini pembelajaran. Dari tadi aku nanya nih sama Mas Kris, sama Mas Sandy, ini kenapa harus jadi begini? Di mana celahnya? Ini kan hukum adalah celah kan. Ya meskipun aku bukan sarjana hukum, ya ini jadi pembelajaran aja. Bahwa memang kita harus paham hukum. Ini kaum perempuan nih harus melek hukum. Ada nggak ada perceraian kita harus ngerti gitu. Karena kita kan hidup di negara hukum. Mau nggak mau ya harus paham. Berpisah
Pisah dengan Ferry Irawan telah mantap diputuskan oleh Vena Melinda, meskipun perjalanan menuju akhir itu tidaklah mudah. Dalam kondisi sakit, Vena menunjukkan keteguhan dan keberaniannya dengan tetap menyempatkan diri hadir di pengadilan agama. Bagi Vena, kehadirannya di pengadilan bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah langkah penting untuk mempercepat proses perceraian yang sudah menjadi keputusan bulat dalam hidupnya. Ibu 3 anak itu merasa bahwa masalah yang dihadapinya harus segera diselesaikan agar ia dapat melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Di tengah segala kesulitan dan ketidakpastian, ia berharap untuk menemukan kedamaian yang selama ini sulit diraihnya. Proses perceraian ini baginya bukan hanya tentang mengakhiri hubungan, tetapi juga tentang membebaskan dirinya dari beban emosional yang mengganggu. Memang hari ini kita harus hadir ya, karena untuk nentuin apakah ini akhirnya jadi Lanjut atau ya, dicabut. Ya, seperti itu. Aku harus hadir. Siap. Enggak lah. Kan aku bersyukur aja, Feral kemarin baru dilantik, artinya kan di balik musibah ada rezeki buat anak-anakku, itu juga udah more than enough ya buat hidupku. Tinggal sekarang aku terus introspeksi diri lah. Aku nggak pernah nyalain orang, aku sibuk dengan evaluasi diri aja. Pasti aku juga ada kesalahannya yang mungkin kedepannya mudah-mudahan aku bisa lebih baik aja. Ya alhamdulillah kan kalau kita sholat, kita doa, pasti Allah menguatkan. Sampai ketemu juga sekarang lawyerku ya, Mas Hendy sama Mas Kris. Mereka lebih capable ya kalau soal teknis. Aku juga belajar nih. Jadi mudah-mudahan pembelajaran besar nih kalau nanti sewaktu-waktu kalau menikah tuh kita banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Ini pembelajaran luar biasa buat hidup aku. Enggak lah, nggak ada waktu untuk menyesal, nggak ada waktu untuk marah-marah. Yang paling penting ini jadi pembelajaran aja buat perempuan ya. Kita harus ngerti hukum, kita harus melek dan harus belajar, jangan nggak usah disesalin. Yang paling penting pokoknya doain supaya aku bisa selesai dan bisa sama anak-anak bisa lebih fokus ya, karena kan biar gimana pun ini pasti ada effort juga kan gitu.